Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kita mulai dari awal. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang Google Classroom dari awal. Oke, yang pertama ketika Bapak Ibu sudah login ke Google Classroom, maka nanti tampilannya akan seperti ini ya. Jumlah kelas tergantung kelas yang Bapak Ibu buat atau Bapak Ibu ikuti di dalamnya ya. Karena seseorang yang mempunyai akun Google Classroom posisinya bisa dua, entah itu dia sebagai teacher di kelas tersebut atau dia sebagai student atau siswanya. Contoh di sini saya akan mengelola kelas sebagai teacher ya. Ini contoh kelasnya, saya buka, Bapak Ibu silahkan buka. Nah, ketika kelas tersebut dibuka, maka yang tampilan awal adalah seperti ini ya. Di menunya di sini terdapat forum, di mana view-nya atau tampilannya seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada tugas kelas, ada anggota dan nilai. Untuk menu nilai ini Bapak Ibu hanya bisa membukanya melalui Google Classroom versi desktop yang menggunakan laptop atau komputer. Sedangkan jika Bapak Ibu membukanya melalui smartphone, menu nilai ini tidak akan muncul. Kemudian di sini ada pengaturan dan menu aplikasi lain, dan di sini adalah info tentang akun Bapak Ibu. Berikutnya di bawahnya di sini ada keterangan kelas yang Bapak Ibu buat. Di sini juga terdapat kode kelasnya, bisa diperbesar atau ditampilkan seperti ini. Yang nantinya kode kelas ini nanti Bapak Ibu bisa share untuk ke siswa-siswi untuk join. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa memilih tema untuk Google Classroom Bapak Ibu, bisa dipilih di sini temanya sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan, atau juga bisa merubahnya menggunakan foto gitu. Jadi tinggal di-upload saja ya. Dan ini juga hanya bisa konfigurasi melalui Google Classroom versi laptop atau komputer, dibuka melalui browser itulah. Oke, di sini juga ada keterangan tentang event atau kegiatan atau tugas apapun yang baru-baru ini muncul ya. Contohnya di sini masih kosong. Di sini juga Bapak Ibu bisa menulis atau membagikan sesuatu ya, entah itu pengumuman atau apapun itu kan, Bapak Ibu bisa share sesuatu di sini. Dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan file, entah itu diambil dari Google Drive, entah itu dari website lain. Nanti Bapak Ibu paste linknya di sini, atau juga bisa Bapak Ibu upload file dari komputer atau laptop Bapak Ibu, atau bisa juga link menggunakan YouTube gitu kan. Dan berikutnya selain itu di sini juga ada menu tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini Bapak Ibu bisa digunakan untuk membuat tugas, materi, modul, atau apapun yang terkait dengan tugas. Di sini ada Google Calendar juga, dan di sebelahnya juga terdapat folder Drive Class. Nanti semua file atau apapun yang Bapak Ibu atau siswa-siswi share nanti masuk juga di sini. Bapak Ibu bisa mengaksesnya dari sini, jadi tidak perlu repot-repot buka Google Drive. Oke, di sini kita bisa klik buat. Nah, pada menu buat ini terdapat banyak sekali info ya, atau menu. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Oke, kita dari topik dulu. Oke, Bapak Ibu bisa menggunakan menu topik untuk mengatur supaya rapih
mana yang termasuk modul atau tugas atau kuis dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini. Bapak Ibu tinggal klik saja topiknya. Kemudian misalkan topik yang pertama adalah Bapak Ibu bisa isi dengan modul atau materi. Nah, kemudian yang topik berikutnya Bapak Ibu bisa isi dengan tugas atau kuis. Oke. Nah, nantinya setelah ada topik tersebut nanti akan lebih rapi gitu, mana yang termasuk modul, mana yang termasuk tugas, itu akan lebih tertata gitu. Dan tentu saja Bapak Ibu bisa menambahkan topik-topik lain sesuai kebutuhan. Oke, kemudian yang kedua adalah gunakan kembali postingan. Gunakan kembali postingan ini Bapak Ibu mau memposting kembali materi atau apapun yang sebelumnya sudah pernah Bapak Ibu publikasikan, ini bisa menggunakan fitur ini, menggunakan fitur gunakan kembali postingan. Kemudian berikutnya adalah materi. Menu materi ini Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengupload atau memberikan link yang berisi materi kepada siswa-siswi peserta Classroom Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu klik seperti biasa, klik materinya, kemudian nah di sini judul materinya misalkan apa ya, bab 1 misalkan Bapak Ibu isi judul materinya dengan KD 1, terus KD 1 itu tentang apa, kemudian Bapak Ibu bisa klik judulnya di sini ya. Misalkan judulnya Bapak Ibu bisa isi dengan judul materinya atau tentang judul KD-nya gitu, atau apapun lah sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian untuk deskripsi seperti biasa ini sifatnya opsional. Bapak Ibu sebaiknya isi deskripsi dengan instruksi ke siswanya gitu, misalkan pelajari atau bacalah atau diskusikan ya, atau apapun itulah gitu. Kemudian materinya Bapak Ibu bisa juga membuatnya langsung di sini, entah itu menggunakan dokumen dalam hal lain Word gitu kan, atau menggunakan slide, spreadsheet, gambar atau formulir, atau juga Bapak Ibu bisa menambahkan materi melalui Google Drive atau juga melalui link website dari Bapak Ibu atau website lain, atau juga bisa menambahkan filenya entah berupa dokumen ataupun PDF ya dari laptop Bapak Ibu, nanti diupload ke sini, atau juga bisa menggunakan link YouTube itu. Jadi materinya di sini bisa berupa apapun. Kemudian seperti biasa di sini sasarannya mau untuk ke semua kelas atau kelas tertentu saja termasuk siswanya juga. Nah, ini kalau tadi topiknya sudah dibuat, maka Bapak Ibu bisa memilih di sini. Karena ini yang dibuat adalah materi kan, maka nanti Bapak Ibu bisa masukkan materinya ke dalam topiknya, ke dalam modul atau materi itu. Misalkan di sini judulnya adalah KD 1 pengenalan router misalkan, kemudian posting. Nah, nanti maka modul yang Bapak Ibu buat tadi akan muncul secara otomatis di topik modul atau materi gitu, jadi lebih rapi. Itu kurang lebih seperti itu. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan. Pertanyaan ini Bapak Ibu bisa jadikan juga sebenarnya untuk penilaian atau kuis siswa. Untuk pertanyaannya bisa berupa pilihan ganda atau jawaban singkat. Bapak Ibu bisa pilih.
Misalkan di sini pertanyaannya adalah pilihan ganda, Bapak Ibu bisa klik pertanyaannya di sini. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan petunjuk opsionalnya, misalkan Bapak Ibu bisa isi dengan pilihlah jawaban. Nah, di sini Bapak Ibu jawabannya bisa tambahkan di sini, misalkan 2, 4, 6, 8, dan jumlah opsinya fleksibel. Bapak Ibu mau buat berapa, entah itu 4 atau 5 gitu kan. Kemudian di sini juga ada menu tambahkan. Jadi soalnya Bapak Ibu sama seperti tadi bisa diambil dari sumber lain atau juga dibuat menggunakan dokumen pendukung lainnya gitu. Nah, di sini yang membedakan dengan kekurangannya di sini adalah Bapak Ibu tidak bisa memberikan kunci jawabannya di sini. Jadi istilahnya tidak bisa koreksi otomatis lah. Jadi ketika nanti anak-anak setelah selesai mengerjakan, Bapak Ibu tetap harus mengoreksinya secara manual gitu, kalau menggunakan fitur atau menu pertanyaan ini. Begitupun sama juga untuk jawaban singkat. Bapak Ibu bisa tulis pertanyaannya di sini, jelaskan atau sebutkan atau apapun gitu kan. Nanti di sini Bapak Ibu bisa isi instruksinya dengan disesuaikan dengan soalnya. Kemudian sama seperti tadi, Bapak Ibu bisa menambahkan dokumen pendukung dari sumber lain gitu. Dan di sebelah kirinya sama seperti pada materi ini, untuk saya tidak perlu jelaskan lagi. Dan poin ini Bapak Ibu bisa, poin maksimal bisa isi dengan 100 atau berapapun, atau bisa juga tidak ada nilai, jadi tidak termasuk penilaian. Itu fleksibel lah, sesuai yang Bapak Ibu kehendaki saja. Kemudian tenggat ini maksudnya batas waktu pengerjaannya mau di set kapan gitu, misalkan mau sampai tanggal 2 hari batas pengerjaannya atau sehari. Kemudian jamnya berapa, Bapak Ibu bisa setting di sini. Dan untuk topiknya, karena ini termasuk soal, maka Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam tugas atau kuis. Nah, di sini juga ada ada fitur siswa dapat membalas jawaban siswa lain atau siswa dapat mengedit jawaban. Bapak Ibu bisa sesuaikan. Entah ini kalau misalkan di checklist berarti siswa dapat mengedit jawabannya, kalau tidak berarti siswa hanya dapat menjawab sekali gitu. Kemudian kalau sudah, Bapak Ibu bisa simpan draft, jadwalkan, atau langsung kalau sudah siap Bapak Ibu bisa langsung tanyakan. Nah, maka soal yang Bapak Ibu buat tadi akan otomatis masuk ke dalam topik tugas atau kuis. Berikutnya ada juga menu tugas kuis dan tugas. Ini sebenarnya mirip, cuma ada beberapa hal yang membedakan. Di antara yang pertama, kalau di tugas kuis ini sebenarnya saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Kalau Bapak Ibu mau membuat soal berbentuk pilihan ganda dan jawabannya itu nanti bisa dikoreksi otomatis, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini. Jadi nanti silahkan klik judul soalnya apa, kemudian petunjuk pengerjaannya seperti apa, dan nanti Bapak Ibu untuk pembuatan soalnya klik di blank quiz Google Formulir ini. Nanti kita akan diarahkan ke halaman Google Form gitu. Dan nanti Bapak Ibu bisa bikin soal pilihan ganda di sini, dan bisa sudah termasuk include kunci jawabannya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengoreksi lagi ketika anak-anak selesai mengerjakan. Untuk videonya saya sudah buat, Bapak Ibu tinggal cek aja di video sebelum-sebelumnya. Kemudian berikutnya adalah tugas. Ini tugasnya saja. Yang membedakan dengan yang tadi tugas kuis adalah di sini Bapak Ibu tidak bisa
melinkkannya ke Google Formulir. Jadi ini tugasnya mirip seperti pertanyaan tadi, menu pertanyaan tadi gitu. Bapak Ibu bisa klik soalnya di sini, petunjuk pengerjaannya, dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan dokumen lain dari sumber-sumber lain gitu. Kemudian selain menu tadi ada juga anggota. Di sini menu anggota. Oke, di menu anggota ini berisi seluruh anggota yang sudah join ke dalam kelas Bapak Ibu yang sudah buat. Di sini ada dua kategori, ada guru dan siswa. Jadi Bapak Ibu juga bisa menambahkan, misalkan mau menambahkan guru lain untuk mengajar juga di kelas ini, Bapak Ibu silahkan klik undang pengajar, kemudian ketikkan alamat email rekan Ibu yang nanti mau dimasukkan ke dalam kelas ini. Nanti secara otomatis rekan Ibu tersebut akan mendapat email undangan masuk ke dalam Google Classroom ini. Kemudian siswa juga sama. Di sini nanti contohnya saya di sini siswanya cuma ada satu, Bapak Ibu bisa menambahkannya. Kalau siswa ini bisa dua, opsinya bisa diundang manual atau juga bisa menggunakan kode kelas yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Kemudian di sini juga ada menu nilai. Menu nilai ini hanya bisa diakses melalui Google Classroom yang dibuka melalui web browser laptop. Nanti seluruh nanti pertanyaan-pertanyaan yang atau tugas-tugas yang sebelumnya Bapak Ibu buat nanti akan muncul di sini. Tadi saya contoh sudah bikin soal satu, nanti akan muncul di sini. Ketika ada soal lebih dari satu, maka soal-soal tersebut atau tugas-tugas tersebut akan muncul lagi di sini, dan seterusnya gitu. Kemudian kalau misalkan siswa-siswinya juga sudah menjawab, nanti Bapak Ibu bisa koreksi dan masukkan nilainya di sini. Ini contohnya karena siswa ini belum karena soalnya juga mau didistribusikan besok dan siswanya juga belum menjawab, maka di sini belum muncul nilainya gitu, fitur nilainya. Nanti mungkin cara mengembalikan tugas siswa dan menilai tugas siswa nanti saya akan buat di video yang berbeda. Itu. Kemudian yang terakhir di sini ada menu setting atau pengaturan. Di sini Bapak Ibu bisa ubah detail kelasnya, nama kelas, deskripsi, bagian ruang dan seterusnya, kode kelas dan seterusnya. Itu Bapak Ibu bisa sesuaikan di sini. Itu. Kurang lebih seperti itu penggunaan Google Classroom secara basic ya. Mohon maaf jika penjelasannya masih berantakan. Semoga bermanfaat.